Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Gimana nih teman-teman? Tentunya masih pada semangat dong ya. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar ilmu ekonomi. Tentunya teman-teman awam sekali dong ya mengenai ekonomi. Karena mengapa demikian? Karena ekonomi kita lakukan setiap hari, dan tentunya kita awam sekali nih mengenai ekonomi karena setiap harinya kita melakukan proses pembelian, kita melakukan tawar-menawar, dan pengkonsumsian terhadap barang-barang produksi serta jasa, seperti itu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan teman-teman dipersiapkan dengan alat peralatan alat tulisnya, dan sekiranya jika ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan teman-teman catat. Oke, disimak ya penjelasan berikut ini. Oke, langsung saja kita bahas mengenai dasar-dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang di masa yang akan datang kepada berbagai individu ataupun golongan masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Profesor Paul A. Samuelson. Ilmu ekonomi mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Ilmu ekonomi dalam penggolongannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada ekonomi makro, dan kedua, ada ekonomi mikro. Pada ekonomi mikro, lingkup penjelasannya terbilang kecil karena hanya menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan, serta pasar. Dan dalam pengelolaannya, sumber daya ekonomi secara efisien. Maka dari itu, ekonomi mikro dapat dikatakan penjelasannya hanya mengelola sebagian kecil. Sedangkan ekonomi makro, pembahasannya jauh lebih luas dan besar. Ekonomi makro menitik beratkan pada pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, mengenai pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Lalu selanjutnya ada teori-teori ekonomi. Pada ekonomi mikro, pembahasan ekonomi mikro meliputi ada perilaku konsumen, perilaku produsen, mekanisme pasar, dan struktur pasar. Ekonomi mikro pada perilaku konsumen membahas mengenai nilai guna atau utility, pilihan atau preferensi, permintaan, demand, dan elastisitas. Sedangkan pada perilaku produsen, ekonomi mikro mengkaji mengenai teori produksi, biaya produksi, maximize profit, dan penawaran. Dan selanjutnya mengenai mekanisme pasar dan struktur pasar. Pada kali ini, ekonomi mikro membahas mengenai kejadian-kejadian yang terjadi pada konsumsi rumah tangga, perusahaan, dan proses produksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ekonomi makro. Teori-teori ekonomi makro ini membahas mengenai mazhab ekonomi,
pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, permintaan dan penawaran, supply atau demand, agregat, yang membahas mengenai pasar barang, pasar uang atau ESLM, ekspor import dan inflasi, serta public policy mengenai subsidi harga barang dan jasa dan proteksi barang dan jasa. Selanjutnya mengenai masalah pokok perekonomian. Masalah pokok perekonomian ini terbagi menjadi 3, yaitu mengenai kelangkaan atau kekurangan, kebutuhan ekonomi, dan faktor produksi. Pertama kita membahas mengenai kelangkaan. Kelangkaan ini atau kekurangan ini terjadi akibat terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi. Mengapa demikian? Karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang tinggi dengan rendahnya produksi-produksi yang dihasilkan dikarenakan faktor produksi yang terjadi. Maka dalam hal ini, karena tingginya kebutuhan dan minimnya barang dan jasa yang tersedia, maka terjadi kelangkaan atau kekurangan barang atau jasa. Lalu selanjutnya ada kebutuhan manusia atau kebutuhan ekonomi. Keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa, baik yang disertai permintaan yang efektif atau tidak, disertai oleh kemampuan untuk membeli. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak disertai dengan kemampuan konsumen untuk membelinya. Seperti misalnya kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, seperti mendahului kebutuhan-kebutuhan tidak penting. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan primer yang harusnya didahulukan jauh lebih dikesampingkan dibanding adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu diperlukan ini. Lalu selanjutnya ada faktor produksi. Faktor produksi ini meliputi faktor-faktor mengenai tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahaan. Selanjutnya, masalah-masalah pembuat pilihan dalam kegiatan pemerintah. Setiap negara harus membuat pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan pertumbuhan antara lain meningkatkan ekonomi, mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan lain sebagainya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas. Untuk itu, sumber-sumber daya yang tersedia diatur penggunaannya sehingga dapat memaksimalkan tujuan-tujuan pemerintah dan untuk mengatur kegiatan ekonomi individu maupun perusahaan. Adapun faktor-faktor penggerak kegiatan ekonomi, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu ada pertama ada kebutuhan ekonomi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu kedua ada kelengkapan, yang ketiga adalah pilihan atau alternatif dari solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelangkaan yang terjadi pada proses pasar ini. Dan ketiga adalah konsep-konsep ekonomi yang dapat dilakukan sebagai jalan atau solusi untuk menjalankan proses ekonomi. Baik, mungkin pada pertemuan kali ini itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Setelah ini silakan teman-teman bisa mengerjakan latihan mengenai dasar-dasar ilmu ekonomi yang sudah Ibu sematkan pada forum tugas. Silakan teman-teman kerjakan, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ibu selesaikan presentasi dan penjelasan Ibu kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sehat-sehat untuk teman-teman, dan sampai bertemu pada penjelasan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.